Niat yang baik insya Allah akan menumbuhkan pekerjaan yang baik dan akan menghasilkan hasil yang baik pula. Tapi niat yang buruk bisa saja akan menumbuhkan perbuatan buruk dan menuai buah yang buruk pula. Begitu dengan saum yang kita jalankan juga didasari dengan niat, maka niatnya harus benar. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa jika kita puasa tidak berniat untuk memenuhi kewajiban saum Ramadan pada tahun ini, maka puasanya tidak sah. Dan ada beberapa riwayat hadis, diantaranya dari kitab Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani meriwayatkan an Ibnu Umar an Hafsah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam annahu qala man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lah, rawahul khamsah. Siapa orang yang tidak berniat, tidak mengumpulkan niatnya sebelum fajar, sebelum masuknya waktu subuh. Siapa orang yang tidak berniat puasa wajib sebelum subuh tiba, maka fala siyamalah, tidak sah puasanya. Rawahul khamsah, riwayat Imam ahli hadis yang mu'tabar yang 5 dari ashabus sunan. Jadi yang 5 meriwayatkan ini. Dalam riwayat yang lain, man lam yabit, bahasanya bukan man lam yujmi', tapi man lam yabit, siapa orang yang tidak memalamkan niatnya, fala siyamalah, maka dia tidak mendapatkan puasa atau tidak sah puasa yang ia inginkan, yang ia lakukan tersebut. Jadi khusus untuk puasa wajib Ramadan, kemudian juga kafarah, kemudian puasa nazar, maka qada termasuk qada, maka wajib niatnya itu dilaksanakan sebelum datangnya waktu subuh. Karena hitungan hijriyah ini disebut juga qamariyah, hitungan pergerakan waktu menurut pergerakan bulan. Maka ketika sudah memasuki waktu maghrib, ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, maka itu sudah beralih waktu. Artinya sudah memasuki hari yang esoknya kita akan berpuasa. Seperti hari ini, hari Jumu'ah merupakan hari pertama dari Ramadan tahun 1441 Hijriyah. Maka malam Jumu'ah itulah kita berniat untuk memulai puasa pada hari ini. Berniat untuk berpuasa memenuhi kewajiban. Dan dalam niat ini pun harus ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, termasuk ta'yin, menentukan puasa apa yang akan kita lakukan. Maka penentuan puasa Ramadan tahun ini, kita memenuhi kewajiban puasa Ramadan tahun ini, itu harus ditegaskan oleh qalbu kita. Apakah niat puasa harus dilafalkan? Tidak. Ketika qalbu kita sudah berniat dan menentukan niat yang tepat, maka niat itu sudah cukup. Karena tempatnya niat fil qalbi, di dalam qalbu. Tapi para ulama menganjurkan kita melafalkannya karena khawatir kita lupa berniat, atau karena khawatir kita tidak menentukan niat puasa Ramadan kita tersebut. Bagaimana cara pelafalan niat dari puasa Ramadan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, dodnya dikasrahkan, fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, digabung,
pengucapannya Ramadhani hadhihi sanati, nunnya dikasrahkan karena idhafat, jadi mudhaf kepada isim isyarah hadhihi. Ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhon, fardhon jadi hal, fardhon lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa besok hari, ketika tadi malam tuh kita berniat, karena yang disebut hari al-yaum berarti ghad, pagi, diawali dari masuknya waktu subuh, karena kita mengawali saum kita dari subuh, diakhiri di waktu maghrib. Itulah syariatul Islam. Niat aku berpuasa esok hari karena memenuhi atau untuk memenuhi kewajiban puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini, karena mengharapkan ridha Allah dan juga anugerah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fardhon halnya yang menjadi kefarduan puasa ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhan lillahi ta'ala. Kemudian juga para ulama Syafi'iyah menganjurkan, para ulama Syafi'iyah mutaakhirin khususnya, menganjurkan kita taklid kepada Imam Malik, berniat di awal Ramadan, di malam pertama Ramadan, dengan niat menggabungkan keseluruhan 1 bulan. Tapi wajibnya niat itu tetap setiap malam, tetap setiap sebelum subuh, artinya dari malam. Namun kenapa? Sebabnya ada para ulama yang mereka berfatwa, berijtihad, taklid kepada Imam Malik, berniat Ramadan, saum Ramadan 1 bulan penuh dari mulai awal atau malam pertama bulan Ramadan. Tujuannya ihtiyat, kehati-hatian. Andai kita lupa berniat dalam suatu malam, dalam bagian Ramadan yang kita lalui ini, ternyata lupa niat, mudah-mudahan itu menjadi penambal, itu menjadi pengganti dari niat yang kita lupa. Tapi jangan disengaja, tentunya seperti itu. Tetap kita lakukan kewajiban kita berniat setiap hari, namun berniat untuk 1 bulan penuh di malam pertama Ramadan ini merupakan kehati-hatian. Nawaitu shauma syahri, begitu. Niat aku berpuasa 1 bulan penuh gitu. Ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil Imam Malik, boleh menggunakan taqlidan lil Imam Malik ataupun tidak menggunakan kata taqlidan lil Imam Malik, sebetulnya tidak masalah. Ya. Nawaitu shauma syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhan lillahi ta'ala. Bagaimana kalau ada kaum wanita di awal-awal Ramadan mereka haid atau masih dalam kondisi nifas, tidak bisa berpuasa, sedangkan dia juga belum berniat. Bagaimana kalau berniatnya ternyata untuk 1 bulan penuh tersebut di malam keempat, karena baru suci? Boleh, tidak mengapa. Agama itu sangat mudah untuk kita. Boleh, silahkan bagi yang sekarang sedang haid, ya, walaupun jauh ini saya menebak ada yang bertanya ini dalam hatinya, ya. Atau mungkin kalau melihat kaca benggala bisa tahu ini siapa orangnya. Emangnya nenek lampir apa?
Boleh bagi yang sedang haid saat ini di awal Ramadan, belum bisa melaksanakan niat untuk 1 bulan penuh di awal Ramadan ini, nanti saja pada saat sudah suci, esoknya akan mengawali pelaksanaan saum Ramadan, malamnya sudah suci, malamnya sudah bisa berniat untuk melaksanakan niat bagi 1 bulan penuh. Baik, kita coba membahas tentang tadi kata Ramadhani, karena banyak orang yang membacanya Ramadhana. Sesungguhnya selama niat di dalam qalbunya benar, tujuan penentuannya, ta'yinnya itu benar. Contoh kita pakai bahasa kita, Bismillahirrahmanirrahim, niat saya puasa esok hari memenuhi kewajiban 1 bulan penuh saum Ramadan tahun ini, begitu. Saum Ramadannya Ramadan tahun ini nih, mengharapkan ridhonya Allah karena merupakan kewajiban karena Allah Ta'ala. Dalam kolbunya seperti itu, tidak dilafalkan dengan lisannya, cukup sudah. Kemudian bagaimana dengan orang yang masih Ramadhana tapi niatnya benar gitu loh, niat memenuhi kewajiban saum 1 bulan penuh Ramadan tahun ini, tapi bacanya Ramadhana hadhihi sanati. Kira-kira sah apa tidak puasanya? Kalau niat dalam kolbunya, ta'yinnya benar, maka tetap sah puasanya. Cuma mungkin orang ini dikategorikan orang yang tidak faham ilmu gramatika Arab, tidak ngerti i'rab dari bahasa Arabi. Cuma itu saja. Namun jika ternyata orang itu membacanya dengan lisan Ramadan hadis sanati dan niat di dalam hatinya tidak menentukan Ramadan tahun ini, Ramadan yang ini loh, begitu. Tidak menentukan seperti itu, maka fasad, rusak niatnya dan rusak Ramadan puasanya. Yang 1 hari itu yang niatnya salah dalam kolbunya, terlebih diutarakan dengan lisannya juga salah, maka tidak sah yang 1 hari tersebut. 1 hari saja, tidak 1 bulan, kecuali memang setiap hari salah niatnya dalam hati juga. Makanya berarti setiap salah dia berniat dalam hatinya, maka ya salah semuanya. Ya wajib qadha nantinya berarti. Jadi penentuannya adalah Ramadan tahun ini, itu yang menjadi landasan kita. Perlu digarisbawahi, Ramadan tahun ini. Lafadz Ramadan isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Lafadz Ramadan. Memang isim ghair munsharif ini ketika dijerkan harokatnya fathah alamatnya. Namun ketika menjadi mudhaf atau diidofatkan, maka harokat atau tanda dari isim tersebut akan menggunakan kasrah. Sebagaimana dalam sebuah bait yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Malik, seorang ulama ahli ilmu gramatika Arab, beliau menjelaskan, mengungkapkan dengan kalimat wajurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf au yaku ba'da ar-radif. Isim ghair munsharif itu difathahkan kecuali ketika isim ghair munsharif diidhofatkan atau menjadi mudhaf atau bersanding dengan alif lam, maka akan dikasrohkan harokatnya. Terlebih diidhofatkan di sini kepada isim isyarah hadhihi. Kenapa kok kita
butuh penentuan tersebut. Karena yang dibutuhkan dalam niat tentang Ramadan ini adalah zarafnya, penentuan waktu. Ketika kita menentukan waktu dengan hadhis sanati, tahun ini, artinya Ramadhani hadhis sanati, Ramadan yang ditentukan hanya Ramadan tahun ini saja. Saya esok mau puasa untuk Ramadan tahun ini, maka berarti benar tujuannya. Tapi kalau ternyata dibaca Ramadhana, maknanya ini secara umum Ramadan yang manapun, keseluruhan Ramadan. Maka jika kita tidak menentukan hadhis sanati, tidak menentukan Ramadan tahun ini, Ramadhana saja secara umum Ramadannya tidak ditentukan Ramadan tahun ini, maka bisa jadi yang diniatkannya itu adalah niat puasa Ramadan tahun lalu, atau bahasa lainnya qadha, tapi pelaksanaannya tahun ini bertepatan dengan Ramadan ini, tapi niatnya bisa jadi qadha, begitu loh maksudnya kalau dibaca Ramadhana. Itu menurut para ulama ahli gramatika Arab, sebagaimana juga dijelaskan hal ini dalam beberapa kitab fikih, diantaranya I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, dan juga beberapa kitab lainnya seperti Kasyifatus Saja Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Makki, dan beberapa kitab-kitab dari karya para ulama ahli fiqih, ahli tafsir, ahli hadis. Karena ahli fikih itu mereka adalah ahli tafsir dan juga ahli hadis. Karena kalau bukan ahli tafsir dan hadis, mana mungkin mereka bisa menjadi ahli fikih? Karena yang menjadi landasan untuk bisa beristinbat hukum itu tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niat ini penting. Termasuk juga ada beberapa ulama, termasuk ulama Hadrami, mengajarkan kepada kita, mufti-mufti dari Yaman, Hadramaut, mengajarkan kepada kita pentingnya memiliki niat-niat yang bervariasi selain dari niat itu ketika kita menghadapi Ramadan. Jadi selain kita niat memenuhi kewajiban untuk memenuhi apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa saum Ramadan, niatkan juga di awal menghadapi Ramadan ini, di awal Ramadan niat nawaina ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berniat dengan segala apa yang diniatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aslafuna shalih, dan juga para pendahulu kami yang soleh, wa nawaina, dan kami pun berniat untuk memenuhi atau ada al-khairat, untuk memenuhi segala macam kebaikan, untuk mendatangkan segala macam kebaikan di Ramadan ini. Kemudian wa nawaina tarkal ma'asi, aku berniat di Ramadan ini untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, perbanyak niat-niat yang baik seperti itu. Niat aku bersedekah di Ramadan ini, niat aku untuk menghidupkan malam-malam harinya Ramadan, niat aku mencari Lailatul Qadri, contoh seperti itu niat-niat yang patut untuk terus kita ungkapkan, kita tanamkan di dalam kalbu kita. Maka insya Allah apa yang kita niatkan akan Allah catat merupakan kebaikan. Karena dalam hadis, keberuntungan seorang mukmin ketika si mukmin memiliki niat yang baik, namun walaupun ia belum diperkenankan untuk mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Apalagi kalau diamalkan. Jadi barangkali
niat kita ini tercatat oleh para malaikat, kemudian kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang diberikan kemampuan, diberikan anugerah hadza min fadli rabbi, berupa kebaikan-kebaikan. Kita bisa memperbanyak sedekah. Niat aku untuk mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan, boleh seperti itu. Niat aku ingin mengamalkan tarawih qiyam Ramadan full, penuh, 1 bulan penuh. Niatnya bagus. Terus perbanyak niat-niat seperti ini. Insya Allah niat-niat yang baik akan menjadi amal yang baik, akan berbuah pahala yang indah bagi kita sekalian.